mendapatkan amanah atau tanggung jawab orang tua yang ada di dalam perawatan atau perlindungan kita dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan standar yang sangat tinggi ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita itu. Jadi standarnya itu adalah fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan ah. Nah, itu ketika kita katakanlah melayani orang tua kita yang sudah sakit ini, artinya jangan memperlihatkan ekspresi yang menunjukkan bahwa hati kita ini tidak senang. Apakah dengan menunjukkan wajah yang lelah? Ya, jadi kita tunjukkan wajah yang cemberut ini, sambil kita suap umpama, tapi wajah kita ini kayaknya lelah sekali ekspresinya. Ya, atau kita menghela napas yang berat. Nah, kan biasa itu Pak, itu kalau ada orang yang merasa bebannya itu terlalu berat, itu dia menghela napas berat seperti itu. Itu yang dimaksud dengan fala taqul lahuma uff. Jangan memperlihatkan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan ketidaksenangan sekecil apapun, meskipun hanya pada raut wajah, meskipun pada hanya helaan napas, meskipun hanya pada kerlingan mata atau gestur tubuh. Katakanlah habis kita suapi ini, kemudian kita ambil piring itu dengan cara yang kasar, atau kita menghentakkan kaki, atau kita membanting pintu. Itu yang dimaksud dengan fala taqul lahuma uff. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa itu bukan pekerjaan yang ringan. Ini mohon maaf nih Pak, ini sekarang ini dunia keras. Dunia keras. Jadi kadang-kadang anak ini kelihatan tidak peduli kepada orang tua, bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka ini juga punya beban hidup yang berat. Anak-anak ini, ketika orang tua butuh uang, kemudian kadang anak ini tidak bisa mengirim, bukan karena pelit, tapi memang tidak punya uang juga. Ya. Nah, oleh karena itu ini betul-betul sesuatu yang spesial, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu perlu memberikan kepada kita, ndak, apapun keadaanmu kok tekan itu. Ya, tekan. Nah, sehingga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa siapa seorang anak yang di dalam perawatannya ada orang tua yang sudah uzur, sakit, artinya membutuhkan perhatian yang ekstra, baik secara fisik, secara emosi, secara materi, maka itu adalah pintu surga baginya. Itu pintu surga. Ya. Itu pintu surga, asli pintu surga itu. Itu sudah. Jadi begitu seorang anak itu berhasil memberikan yang terbaik kepada orang tuanya yang sudah sakit-sakitan ini, yang sudah uzur ini, maka itu berarti sama dengan dia itu membuka pintu surga. Itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyhur sekali, terutama pada bulan Ramadan ini. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki tangga mimbarnya. Jadi tangga mimbar Nabi itu ada 3. Nah, di tangga pertama beliau mengatakan amin, tangga kedua mengatakan amin, tangga ketiga mengatakan amin, seakan-akan mengaminkan, seakan ada yang berdoa dan beliau mengaminkan. Dan ternyata betul. Setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kami mendengarkan Anda ini mengucapkan amin 3 kali. Siapakah gerangan yang berdoa? Kan Nabi mengatakan yang berdoa itu Jibril, dan saya setuju dengan doanya, makanya saya aminkan. Apa gerangan yang diminta oleh Jibril kepada Allah itu? Yang pertama, Jibril meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang orang tuanya itu ada di dalam perawatannya, ada di dalam perlindungannya, hidup bersama dengan dia, orang tuanya masih hidup dalam keadaan uzur,
ada di dalam perawatannya, tapi dia tidak bisa kemudian masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga. Padahal pintu surga itu ada di rumahnya itu. Maka itu kemudian Jibril aminkan. Itu salah satu di antara tiga itu. Yang dua itu sudah sering kita dengar. Seumpama yang berikutnya itu adalah termasuk didoakan celaka oleh Jibril itu terputus dari rahmat Allah adalah ketika mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ya seperti kita hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Ramadan. Hidup di siang dan malam Ramadan, menghirup oksigen di bulan Ramadan, tapi kemudian Ramadan pergi, kemudian kita ini belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama itu tadi, bahwa siapa yang di dalam tanggungannya itu ada orang tua yang sepuh, yang butuh bantuan, ya, mungkin sudah butuh dimandikan, kalau buang hajat sudah butuh untuk dibantu untuk dibersihkan, dibantu untuk ganti pakaian, macam-macam. Kok dia tidak bisa masuk surga dalam momen ya dengan fasilitas seperti itu termasuk orang celaka. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa ini bukan pekerjaan yang ringan. Ketika di rumah kita itu ada orang tua di rumah kita yang sudah uzur. Di tengah berbagai macam kesibukan kita, di tengah berbagai macam masalah kita juga. Kita punya ada istri, ada anak-anak, ada urusan. Kemudian ada yang harus kita berikan perhatian khusus. Ini tidak ringan. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan itu sebagai pintu surga. Begitu seseorang itu berhasil, itu sama dengan dia membuka pintu surga. Nah, oleh karena itu kita pernah mendengarkan, Pak, ya, ini kejadian nyata. Jadi ada beberapa anak ini bersaudara bertengkar di bandara. Apa yang mereka pertengkarkan? Yang mereka pertengkarkan itu ibunya itu. Ibunya, semuanya ingin mengambil ibunya. Enggak, ibu sama saya. Enggak, ibu sama saya. Ibu sama saya. Wah, ini kalau kita dapat anak-anak seperti ini, masya Allah. Ya, jadi anak-anak kita itu bertengkar itu semuanya ingin kita hidup di dalam apa? Semuanya ingin kita bersama-sama dia. Ada kejadian seperti itu. Bahkan zaman dulu itu orang-orang sebelum kita itu diceritakan ya. Ini masyhur sekali juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada beberapa orang bersaudara, kemudian ayahnya ini sudah sakit-sakitan, kemudian mereka bermusyawarah siapa yang mau merawat bapak ini. Maka yang paling bungsu kemudian mengatakan tidak, serahkan bapak sama saya akan merawatnya. Masalah warisanku nanti itu kalian ambil, bagi. Yang penting bapak kasihkan saya yang rawat. Nah, ini kemudian mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Ada yang seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada juga anak, bahkan beberapa orang anak bersaudara, ini tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mengaku. Akhirnya kemudian orang tuanya ini dibawa ke panti jompo. Coba ya, itu kan ada terjadi. Orang tuanya dibawa ke panti jompo. Kenapa? Anak-anaknya ini tidak ada yang sanggup untuk. Ada juga kejadian seperti itu. Ya, ada juga, ya seperti itulah. Ini realita-realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya kita kembali kepada prinsip pertama kita tadi itu, bahwa ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita sudah mulai menua atau kita punya orang tua di rumah yang sudah uzur. Ya, termasuk bentuk hak yang mesti kita tunaikan kepada orang tua kita itu adalah bagaimana kita membantu supaya orang tua kita itu tetap menunaikan kewajibannya, ibadah.
tetap beribadah. Jangan sampai kita membiarkan saja orang tua kita ini katakanlah sudah tidak sholat lagi. Kenapa tidak sholat? Karena dia merasa badannya ini kotor terus. Karena dia merasa selalu ada air kencing yang keluar. Selalu merasa terkena najis umpama. Sementara kita sebagai anak ya, kalau bapak tidak mau ya sudahlah, tidak bisa begitu. Ini yang paling penting, yang paling urgent itu, paling kritis itulah di usia-usia seperti itu. Kita perhatikan betul bagaimana supaya orang tua kita ini tetap melaksanakan ibadah tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, jadi seumpama begini. Jadi kewajiban ibadah itu tidak gugur bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian selama masih ada istitoah, masih ada kemampuan. Nah, tidak gugur. Nah, ibadah itu ada yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi seumpama orang tua itu, ada orang tua yang sudah betul-betul tidak mampu, ada ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Pelaksanaan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu bisa dibadah, Pak. Jadi meskipun orang yang diganti ini masih hidup, belum mati. Masih hidup tapi kondisinya itu tidak mampu sepenuhnya untuk menunaikan ibadah haji itu. Katakanlah karena kena stroke umpama, lumpuh seluruh badan. Betul-betul tidak bisa. Maka itu bisa kemudian dilaksanakan oleh badalnya, orang yang dia amanahi sebagai wakil. Nah, tapi ada juga ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Nah, contohnya seperti sholat, itu tidak bisa. Nah, sholat itu tidak bisa diwakilkan. Ya, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Ya, itu sholat. Nah, tapi sholat ini tidak bisa juga ditinggalkan secara total. Ya, selama masih ada kemampuan untuk menunaikan sebahagian syarat atau rukunnya. Ya, saya berikan contoh begini. Kalau ada orang yang sudah tidak sadar lagi, ya gitu kan, sholat itu kan ada level-levelnya kan. Kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Tak bisa duduk, baringlah. Tidak bisa baring, umpama tidak bisa bergerak lagi, tapi matanya umpama masih bisa bergerak, maka cukup memberikan isyarat mata. Jadi selama masih ada kesadaran, itu kewajiban sholat itu melekat. Tapi seumpama ada orang yang sudah tidak sadar lagi, maka tidak bisa digantikan oleh anaknya. Nah, Ustadz, saya mau gantikan bapak saya sholat asar, bapak saya sudah di ICU, tidak sadar lagi. Tidak boleh. Kenapa? Karena kewajibannya sudah gugur. Kalau sudah tidak sadar itu sudah gugur kewajiban. Seperti itu. Tapi seumpama orang tua ini masih bisa menunaikan sebahagian rukunnya sholat. Umpama itu masih bagus sebenarnya, tapi cuman tidak bisa berdiri. Ya. Tidak bisa berdiri. Atau kalau dia berdiri agak lama itu tiba-tiba kena vertigo, pusing berat seperti mau jatuh begitu. Atau kakinya kesemutan. Nah, ini contoh. Artinya apa? Artinya bahagian dari sholat yang tidak bisa dia kerjakan itu hanyalah bahagian berdirinya saja. Berarti yang lainnya itu tetap wajib. Nah, ini yang perlunya kita bantu. Kita arahkan orang tua kita. Bagaimana supaya umpama mudah melaksanakan sholat dengan posisi duduk. Ini Pak, begini caranya. Kalau seumpama kena stroke, umpama ya, tidak bisa bergerak sebelah, tiba waktu sholat, kita wudukkan umpama. Kita wudukkan. Nah, kita bersihkan najisnya, kemudian kita wudukkan, kita berikan pakaian yang bersih, kemudian kita bantu bagaimana supaya orang tua kita ini bisa sholat. Jangan sampai kita abai, kasihan orang tua kita justru di saat-saat yang genting, yang kritis seperti itu justru kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bahagian yang paling penting. Dan baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah sampel atau contoh-contoh yang kita berikan. Nah, insyaallah besok asar kita lanjutkan kembali. Kita sudah akan masuk pada pembahagian teknis ya, mulai dari bagaimana mensucikan diri dari najis dan lain-lain sebagainya.
Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.